Ya, dialog masih kita lanjutkan, masih bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, tadi kita sempat membahas sedikit soal independensi. Tak bisa dipungkiri, Hakim MK bahkan ketuanya itu adalah orang yang pernah aktif di partai politik. Nah, ini bagaimana Bang Refli melihatnya? Ya, itulah sebenarnya saya dari awal ya, dari dulu, terlepas dari terlepas ada Pak Hamdan, Pak Patrialis, saya mengatakan mereka dari partai politik yang mendukung Prabowo. Ya, sebaiknya memang hakim-hakim konstitusi itu tidak berasal dari partai politik. Cuma kan dibatalkan oleh MK sendiri kan hal seperti ini. Kenapa? Independensi itu tidak hanya adanya di dalam hati, tapi memang harus paling tidak begini. Publik harus diyakinkan secara kasat mata bahwa orang ini memang independen. Nah, salah satunya dia tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Tapi ya sudahlah, kita mendapatkan fakta bahwa ada 2 hakim konstitusi yang kemudian berasal dari partai politik pendukung Prabowo Hatta. Tapi tadi yang saya katakan, faktor internal mereka dan faktor eksternal pengawasan dari masyarakat akan membuat saya kira proses sidang ini akan berlangsung secara fair. Demikian juga putusan. Anda melihat bahwa kekuatan masyarakat yang akan memantau sidang yang transparan itu akan lebih kuat. Baik dari kubu Prabowo maupun kubu Jokowi. Nah, tetapi justru yang saya takutkan adalah penerimaan kedua kubu ini terhadap apapun yang diputuskan oleh MK. Ya, kalau kita baca di media beberapa hari ke belakang ini kan sebetulnya banyak dari tim Prabowo yang meminta agar para pendukung Prabowo untuk hadir pada proses sidang di MK. Bukankah itu juga akan menekan jalannya persidangan nantinya? Iya, saya yakin sebenarnya kan ada faktor ketiga, faktor pemerintah. Ya, selama pemerintah bersikap netral, nah pemerintah kan memiliki TNI, memiliki Polri dan lain sebagainya. Saya kira selama pemerintah netral, dan saya kira Pak SBY akan berkomitmen untuk menjaga jangan sampai kemudian di masa akhir pemerintahannya ini tidak husnul khotimah, kan begitu kan? Dia mau husnul khotimah. Nah, karena itu ini adalah pengabdian terakhir untuk kemudian menciptakan transisi pemerintahan yang baik. Nah, saya berharap bahwa setelah MK ini memutuskan, maka selesai, the game is over. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya lain yang sesungguhnya tidak relevan lagi untuk mengubah hasil pemilu. Artinya setelah apapun hasil MK semua halal bihalal lah ya? Iya, halal bihalal. Kalau seandainya putusannya adalah menolak gugatan atau menolak permohonan. Tapi kalau hasilnya misalnya diperintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, ya laksanakan saja sesuai dengan perintah MK tersebut, kan begitu. Jangan kemudian ada upaya-upaya lain misalnya untuk mendelegitimasi putusan MK. Apa contohnya, seperti apa upaya? Ya, tidak menerima MK lalu kemudian melakukan aksi turun ke jalan, ya, memboikot pemerintahan dan lain sebagainya. Dan bahkan saya melihat ada upaya-upaya lain mendelegitimasi proses pemilu ini dengan misalnya mengadukan para komisioner KPU ke Polri. Saya kira sangat tidak relevan. Karena apa? Kalau kita bicara tentang pelanggaran pemilu, maka pelanggaran pemilu itu sifatnya lex specialis. Dia diatur di Undang-Undang Pilpres, dan kemudian itulah yang kemudian menjadi tolok ukur atau basis. Dan kemudian kalau kita bicara tentang kedugaan tindak pidana pemilu, harus melalui birokrasi Bawaslu terlebih dahulu. Baru nanti ke Polri. Ya, kalau seandainya dianggap bahwa itu ada keberpihakan dan lain sebagainya, belum tentu juga pidana, bisa juga kode etik. Silakan disalurkan ke kode etik DKPP. Tapi yang harus dipahami semua pihak adalah Bawaslu dalam proses pidana dan DKPP dalam proses kode etik itu tidak akan mengubah hasil pemilu apa-apa begitu. Karena saya mendengar dari kubu salah satu kubu misalnya mengatakan kalau nanti DKPP mengatakan ini ada pelanggaran kode etik dan lain sebagainya, lalu kemudian penyelenggara pemilunya diberhentikan dan lain sebagainya, maka hasil pemilu tidak sah. Nah, ini yang saya khawatir bahwa muncul putusan DKPP ataupun rekomendasi Bawaslu itu tidak bisa menjadikan bukti di MK. Bukti bisa, ya. Jadi misalnya kalau Bawaslu itu kemudian sudah memutuskan sesuatu, DKPP memutuskan sesuatu, maka bisa saja dibawa ke MK untuk proses. Tapi yang ingin saya katakan adalah putusan MK itu sudah final dan mengikat, dan tidak ada lagi upaya lain untuk mengutak-atik hasil yang diputuskan oleh MK. Oh, iya. Nah, kalau seandainya MK sudah memutuskan terlebih dahulu dan kemudian DKPP kemudian baru memutuskan, Bawaslu baru memutuskan, bahwa ini tidak relevan lagi kemudian untuk mengutak-atik, untuk menjadikan ini bukti sebagai adanya sebuah kecurangan pemilu. Jadi ini hanya harus menjadi bagian. Atau upaya untuk menganulir putusan MK, karena putusan MK hanya sekali ya, final dan mengikat tadi. Final and binding. Nah, karena itu saya kira semua pihak, terutama elit-elit politiknya, kalau masa sih sebenarnya gampang, masa kan digerakkan.
Masa bisa kemudian tergantung pemimpinnya. Kalau para pemimpin ini legowo untuk menerima apapun hasil ya dalam kontestasi politik ini, saya kira aman-aman saja. Dan dalam putusan MK 2009 ya, MK menggarisbawahi sesungguhnya bahwa salah satu permasalahan yang muncul ya, kenapa kemudian terjadi sengketa dan lain sebagainya, salah satunya adalah budaya siap menang dan siap kalah yang belum tumbuh dengan baik di antara peserta pemilu. Meskipun gitu. setiap pemilu sebetulnya ada deklarasi ya. Ya, deklarasi itu. Makin banyak deklarasi, makin menunjukkan bahwa orang tidak siap untuk kalah begitu. Oke, dan itu yang terlihat sebetulnya pada proses Pilpres ini menurut Anda? Iya, kan sederhananya adalah kalau misalnya kubu Prabowo Hatta yakin mereka menang, kan itu harus didukung oleh fakta dan data yang kuat. Gampang sekali MK kemudian untuk mengatakan mereka menang kalau fakta dan datanya kuat. Tapi kalau fakta dan datanya tidak kuat atau bahkan tidak ada, kan tentu kan kita harus legowo menerima sebuah kenyataan. Lalu kalau kita masuk proses mengenai kecurangan dan lain sebagainya, misalnya, ya kita harus lihat apakah kecurangan dan kekurangan itu betul-betul terjadi secara masif, terstruktur dan sistem. Contoh misalnya dipersoalkan mengenai eksistensi KPU. KPU itu bukanlah birokrasi militer, ya, bahkan birokrasi pegawai negeri sipil yang sistem komando, yang bisa memerintahkan anak buah sampai tingkat bawah, lalu kemudian untuk misalnya mendesain hasil pemilu. Nggak bisa. Mereka itu melakukan rekapitulasi hanya berdasarkan masukan-masukan dari jenjang yang berjenjang itu, mulai dari tingkat TPS, PPS, kemudian PPK, KPU Kabupaten Kota, provinsi, nasional. Jadi mereka cuma agregasi ya dari suara di tingkat provinsi saja. Jadi mereka tidak bisa kuasa untuk menentukan dan hasil rencana pemilu. itu ya. Iya. Oke, baik Bang Refli. Mereka tidak punya kemampuan, terlalu hebat kalau KPU bisa kemudian menentukan hasil pemilu. Kita akan sambungin di segmen berikut. Oke.